Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Ali, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim Bontang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 Winsi Samarinda, Kalimantan Timur. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara luring yang dilakukan di SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim Bontang. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 3 dengan materi pokok hidup tentram dengan berperilaku terpuji. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu, membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, agar apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adam Fabian Santoso. Oke. Adrian Halim Arroyan. Oke. Afika Nur Aurelia. Oke. Aisyah Gustin. Al Khalifi Rajendra Labib. Alvaro. Aning Hayu. Distia Hasna. Elmira Az-Zahwa. Gaisan Rifat, Kamala, Mazaya, Ahdan Abbasi, Aufariski, Danendra, Daneswara, Syahmi, Nabil Syahmi, Nabila Nurmedina, Ralin, Rasya Zaidan, Syarif Al-Fatihi. Baik, alhamdulillah, insya Allah semuanya masuk semua ya. Ada yang belum diabsen? Oke, sudah diabsen semua ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajarannya ya. Semester 1 kemarin pembelajaran terakhir adalah membahas tentang kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib. Kira-kira masih ingat nggak kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib? Iya, Nabi Yusuf kisahnya bagaimana? Nabi Yusuf hendak dicelakai oleh saudara-saudaranya karena beliau mendapatkan mimpi bertemu apa? 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang Nabi Syu'aib alaihissalam. Nah, kisah Nabi Syu'aib masih ingat? Masih. Nabi Syu'aib memiliki kaum yang bernama kaum
Madian ya. Kaumnya Nabi Syu'aib bernama Madian. Kaum Nabi Syu'aib ini memiliki kebiasaan yang tidak baik, yaitu apa kebiasaannya? Apa? Suka mengurangi timbangan. Oke ya. Itu adalah kebiasaan dari kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, yaitu suka mengurangi. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini kita sudah masuk di pelajaran 7 ya. Pelajaran 7, yaitu yang membahas tentang hati tentram dengan berperilaku terpuji. Hati tentram dengan berperilaku terpuji. Oke, ini yang akan kita pelajari pada pelajaran 7. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira apa arti tentram? Coba silakan Hayu dijawab. Damai. Ada jawaban lain? Oke, Alfat. Hidup nyaman, boleh. Ada lagi? Alvaro. Hidup nyaman, sudah. Kira-kira ada lagi? Siapa itu? Oke, Adam. Bebas dari banjir. Bukan. Oh, boleh juga bebas dari banjir, boleh. Karena orang yang tidak kena kebanjiran. Bebas dari bertengkar, berarti hidup damai ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, itulah tadi definisi atau beberapa arti tentram ya. Bisa damai, bisa rukun, tidak berantem, kemudian apalagi tadi? Tertib dan lain sebagainya ya. Nah, hati tentram dengan berperilaku terpuji. Nah, anak-anak sekalian, berperilaku terpuji itu bisa menyebabkan hati seseorang itu tentram ya. Contohnya bagaimana? Berperilaku terpuji itu tadi tidak berantem. Misalnya ya, kalau kita pengen kehidupan kita damai, kita pengen kehidupan kita tentram, maka tidak bertengkar adalah salah satu cara bagaimana agar kita bisa mewujudkan kehidupan yang damai atau yang tentram. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami? Oke. Orang yang berperilaku baik hidupnya akan tentram. Banyak sekali ya contoh perilaku baik. Contohnya apa? Rajin sholat. Kemudian apa lagi? Bersedekah. Apa lagi? Rendah hati. Apa lagi? Tidak sombong. Ya, sama aja dengan rendah hati. Sopan santun. Oke, terima kasih. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Kira-kira anak-anak semuanya seneng nggak dengan orang yang baik? Seneng nggak? Kalau misalnya kalian berperilaku baik, kalian banyak disenangi orang tidak? Banyak disenangi. Oleh karena itu kalau kita pengen dicintai, disenangi, kemudian disayangi oleh orang lain, maka kita harus berperilaku baik. Nah, anak-anakku semuanya, ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbuat baik, ya. Apakah cukup berbuat baik saja? Ternyata tidak. Ya. Kalau kita berbuat baik, hendaknya yaitu ketika kita beramal, ketika kita berbuat baik, hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat inilah perbuatan baik kita diterima oleh Allah. Coba Bapak tanya, sholat tanpa niat sah tidak? Wudhu tanpa niat sah tidak? Haji tanpa niat sah tidak? Umroh tanpa niat sah tidak? Kalian mau zakat tanpa niat sah tidak? Itu perbuatan-perbuatan baik. Kalau tidak ada niat, tidak diawali niat karena Allah, maka tidak
maka tidak sah. Dalam beramal, niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Ketika kita niat karena Allah, bukan karena manusia, walaupun kita beramal tidak ada yang melihat. Ya, misalnya ya, Bapak beri contoh misalnya, ketika orang tua kalian melakukan perjalanan dinas, kalian di rumah sendiri, ya. Misalnya orang tua kalian dinas ke luar angkasa misalnya ya. Nah, pergi keluar angkasa untuk melakukan perjalanan dinas untuk membangun bulan ya. Ini contoh begitu. Kemudian kalian di rumah sendiri. Tapi karena kalian itu melakukan suatu hal karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan tetap menjalankan perintah Allah meskipun tidak ada orang tua. Apa contohnya? Sholat, mengaji, infak. Walaupun tidak diawasi orang tua, tapi kalau dalam hati kita sudah ada niat untuk Allah, maka kita akan melakukan perintah Allah dimanapun dan kapan. Walaupun tidak ada orang tua yang melihat, kalian tetap sholat. Walaupun tidak ada guru yang melihat, kalian tetap sholat. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat, kalian tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Harusnya memanglah seperti itu. Agar apa? Agar di dalam hati kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Kalau misalnya hati kita bergantung kepada orang lain, ketika kita beramal, ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan kebaikan, itu nunggu ada orang terlebih dahulu. Kalau tidak ada orang, kita nggak mau berbuat baik. Ya? Contohnya begini, kalau misalnya kalian berniat, beramal, bukan niat karena Allah, tapi karena pengen dilihat manusia. Ketika kalian pergi ke masjid, sudah membawa uang 10.000. Kalian pergi ke kotak infak, mau memasukkan kotak infak itu nggak jadi. Nanti dulu karena nggak ada yang melihat nih. Nanti aja kalau sudah ada orang lain yang masuk ke masjid, baru saya mau memasukkan uang ini. Biar ada yang melihat, biar ada yang berkata, oh anak itu soleh. Nah, sekarang nggak ada orang, nanti dulu Nah, itu namanya beramal bukan karena Allah, tapi karena manusia. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, kemudian bisa kalian lihat di halaman 90 ya. Itu di poin A, yaitu membahas tentang masalah ikhlas. Apa ikhlas itu? Ada yang tahu? Oke, Nabila silakan. Berbuat sesuatu karena Allah. Oke. Baik. Ini ada sedikit bacaan yang bisa kita baca. Bapak pengen menunjuk di antara kalian untuk membaca. Ya. Sebelum itu, Bapak akan memilih siapa yang paling rapi yang boleh membacanya. Oke, Bapak pengen Al-Fat, silakan dibaca yang keras. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperoleh ridhonya, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surah 98 ayat 5. Oke, terima kasih
Al-Fat, ya. Baik. Satu lagi ya. Satu lagi yang Bapak akan tunjuk. Siapa kira-kira yang rapi? Oke. Siapa ini? Hayu. Silakan. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah SWT tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah SWT melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah SWT. Untuk memperoleh ridhonya ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Surat Al-Baqarah. Oke, terima kasih anak-anak hebat yang sudah membaca. Untuk yang anak-anakku belum membaca, sekalian, itulah nanti tadi kita lanjutkan tentang kembali. ikhlas ya, tentang arti ikhlas. Di mana ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas akan mengantarkan perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam salah satu surah di juz 30 ayat 5, yaitu surah Al-Bayyinah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ya, ini adalah perintah Allah agar manusia itu memurnikan ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah itu harus murni, tidak boleh dicampuri sesuatu. Ya, apa arti murni itu? Murni itu adalah tidak boleh tercampur dengan suatu apapun ya. Bapak berikan contoh, misalnya ada emas murni. Maka emas itu adalah 100% hanya mengandung emas. Tidak ada campuran besi, tidak ada campuran yang lainnya. Begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kita kepadanya. Maka ibadah kita tidak tercampur dengan suatu apapun. Nah, kalau kita beribadah dengan memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita beribadah secara murni. Artinya kita tidak berpikir selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah disebut sebagai kemurnian beribadah kepada Allah. Oke, anak-anak semuanya, coba kalian lihat di halaman 89 sampai dengan halaman 90. Di situ ada 4 gambar ya. Nah, di situ halaman 89 ada 2 gambar ya. Gambar 7.1 dan juga gambar 7.2. Nah, di halaman 90 baliknya ada gambar 7.3 dan juga 7.4. Bapak akan memberikan tugas kalian berdiskusi di kelompok masing-masing, membahas kira-kira gambar di 7.1 ya, halaman 89, 7.2 dan juga halaman 90 gambar 7.3 dan juga gambar 7.4 itu gambar menceritakan tentang nilai keikhlasan apa. Nah,
Silakan kalian diskusi bersama teman kalian. Nanti setelah diskusi kalian akan mempresentasikannya di depan kelas dan teman yang lain bisa menyimak. Oke ya, itu tugasnya, yaitu mendiskusikan gambar 7.1 di halaman 89 dan juga gambar 7.3 dan 7.4 di halaman 90 ya. Silakan dikerjakan per kelompok. Cukup dikerjakan di satu buku saja. Nanti di bukunya itu dikasih nama kelompok masing-masing. Baik, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Cari apa makna dari gambar tersebut dan mengandung nilai ikhlas apa. Ya, misalnya ya, Bapak beri contoh di sini gambar 7.1. Di situ ada gambar orang yang sedang apa? Ayo. Sedang sholat, ya. Nah, kira-kira nilai ikhlasnya di gambar 7.1 yaitu kita harus beribadah ikhlas karena Allah. Nah, gampang kan jawabannya? Nah, sekarang kalian tinggal melanjutkan 7.2, 7.3, dan 7.4. Silakan dikerjakan. Oke anak-anak semuanya, waktu sudah habis ya. Sudah 10 menit berlalu, Bapak yakin kalian semuanya sudah mengerjakannya dengan sempurna. Baik, rapi-rapi Ian? Bapak akan menunjuk kelompok yang paling rapi. Nah, kira-kira kelompok siapa ya yang akan maju? Oke, Bapak akan pilih kelompok mana yang paling rapi. Yuk, siapa? Oke ya. Oke, kelompoknya Nabila boleh maju ke depan. Silakan. Oke,
Silakan dibaca yang keras. Apa jawabannya? Gambar 7.2. Berniat belajar karena Allah. Oke, selanjutnya Nabila 7.3. Bersedekah karena Allah. Gimana teman-teman jawabannya? Kira-kira betul apa tidak? Oke, silakan dilanjutkan. Adam? Berniat bekerja karena Allah. Oke, gimana teman-teman? Jawabannya 7.4 apa? Berniat bekerja karena Allah, betul nggak? Oke, terima kasih kelompoknya Nabila. Luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nabila. Oke, boleh kembali ke tempat. Kelompok selanjutnya rapi-rapian. Oke, kelompoknya Alfat boleh maju ke depan. Langsung baris di depan. Oke, silakan Alfat untuk menjawab gambar 7.2. Ikhlas belajar karena Allah. Gimana jawabnya betul? Selanjutnya gambar 7.3. Ikhlas memberi karena Allah. Ikhlas membeli karena bagaimana teman-teman, betul apa salah? Betul ya. Selanjutnya, ayo. Ikhlas bekerja karena Allah. Ikhlas bekerja karena Allah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Alfat. Oke, kembali boleh duduk. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah ya, itulah tadi pembelajaran kita yang telah kita pelajari, hidup tentram dengan berperilaku baik atau berperilaku yang terpuji. Ya, tadi teman-teman sudah mewakili beberapa yang maju, alhamdulillah sudah bisa memberikan contoh bagaimana ikhlas dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kita lihat di situ ada gambar anak yang sholat ya. Anak sholat berarti menunjukkan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus ikhlas, yaitu hanya berharap kepada Allah. Kemudian ada anak memberi uang kepada orang yang tidak punya atau kepada pengemis. Artinya apa? Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita harus memiliki rasa ikhlas, yaitu hanya berharap kepada Allah. Di gambar tersebut juga ada orang yang bekerja. Kira-kira apa maknanya? Dan ternyata ada maknanya, yaitu ketika kita bekerja, kita harus ikhlas kepada Allah. Kita harus ikhlas karena Allah. Karena kalau pekerjaan tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah, kita tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, misalnya orang tua kalian bekerja, dia ikhlas karena Allah, maka pekerjaannya akan sungguh-sungguh dan menjadi pekerjaan yang bernilai pahala. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah sudah di akhir karena sedikit lagi waktunya sudah habis. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Baik, saat ini cukup. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr. Membaca surah Al-Asr dimulai. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sadaqallahul adzim. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.